Halo guys, welcome back to Bang Zul Melati di Kim Bang Zul Daily. Dan kali ini guys, seperti biasa di kegiatan saya sehari-hari, yakni mengerjakan pekerjaan saya di bidang bunga melati atau sebagai pengusaha bunga melati. Dimana kali ini saya sudah berada di kebun bunga melati yang luasnya itu nggak nggak begitu luas, cuman ini tuh kebetulan lagi banyak-banyaknya nih guys. Jadi ini tuh kebun milik tante saya. Jadi tante saya itu sebagai seorang petani bunga melati, itu adik dari ibu saya itu mempunyai kebun bunga melati sendiri gitu loh guys. Jadi ini untuk tanahnya itu dia kayak nyewa gitu atau punya sendiri. Itu di situ nanti dia olah sendiri, tanam sendiri, dan bibit pun beli sendiri. Dan untuk hasilnya itu dikirim ke Bang Zul Melati. Dan ini tuh luasnya segini. Dan kebetulan itu orangnya om saya sama tante saya itu berdua lagi metik bunga melati di sini. Dan di episode kali ini itu saya akan memberi atau berbagi informasi atau sedikit ilmu untuk teman-teman semuanya, khususnya untuk para petani melati nih ya. Jadi ini tuh saya mau kasih informasi atau tips gitu. Jadi guys, sebagai pengusaha bunga melati atau sebagai petani melati itu harus punya kayak strategi atau cara gitu loh guys. Gimana caranya biar bunga melati itu ada terus, gimana caranya bunga melati biar itu bagus, gimana cara bunga melati itu hasilnya melimpah banyak, gimana caranya agar tidak terserang hama, gimana caranya saat cuaca lagi ekstrim atau apa gitu. Intinya itu kita punya cara bagaimana untuk mengatasi hal-hal yang tidak diinginkan atau gimana caranya agar hasilnya itu memuaskan. Dan kalau bunga melati itu kan yang diharapkan itu kan banyak hasilnya dan kualitasnya bagus ataupun bunganya punya bagus gitu ya. Dan kali ini saya mau kasih tips gimana caranya agar bunga melati sekali tumbuh atau berbunga itu banyak banget gitu, yang akhirnya hasilnya dalam satu kali musim panen itu banyak sekali, 1 hari, 2 hari, 3 hari, sampai 1 minggu itu banyak hasilnya guys. Dan caranya seperti apa? Jadi gini, bunga melati itu kan habis ditanam, dirawat sampai setengah tahun gitu, sampai 6 bulan itu metik loh guys. Jadi langsung panen itu setelah 6 bulan kita menanam. Dan habis itu kesananya itu pasti guys panen terus, walaupun untuk hasilnya itu gak mesti ya. Jadi ada banyak ada dikit gitu, dan kadang juga ada kendala gitu seperti cuaca ekstrim ataupun misalkan kehujanan terus. Hujan itu menyebabkan bunga melati gak bagus gitu loh guys. Maksudnya hasilnya itu kayak jelek, kayak busuk gitu dari kebunnya. Itu kita akhirnya nggak mati karena apa? Karena hama itu lembab, jadi kayak nggak jadi berbunga gitu loh. Akhirnya hancur, nanti nggak ada gitu loh dari kebunnya atau dari tanaman ininya. Dan ini tuh tips atau cara agar kita bisa mendapatkan hasil yang banyak itu dengan cara misal gini. Di bulan ini itu tanggal 1, misalkan 1 Maret gitu. Di 1 Maret ini si bunga itu kondisinya kan udah tinggi gini. Kita pangkas guys sekitar 1 jengkal gini. Jadi kayak gini. Misalkan kan tingginya segini nih. Misal tingginya segini. Ini kita potong pangkas gini. Terus rata. Kita bisa pakai manual, pakai alat-alat apa kayak arit, bisa juga pakai mesin gitu kayak mesin pemotong rambut yang akhirnya biar rata gitu. Itu kan rata tuh. Itu biasanya pakai gitu guys, mesin itu ya. Pokoknya guys jangan sampai terlalu ke bawah gitu. Jadi jangan sampai ke sini banget ya. Intinya kan misalkan bunganya kan segini nih, terus dipangkas sekitar 1 jengkal ini, yang nantinya ketika berarti hitungannya itu 1 bulan kemudian guys, 1 bulan kemudian itu bunganya itu tumbuh dan itu benar-benar luar biasa banget. Dan ini dia hasilnya itu setelah 1 bulan, misalkan 1 Maret itu berarti nanti 1 April ke sana itu udah berbunga guys, dan bunganya itu lebat banget, gila pokoknya. Ini tuh berbicara dari hasil dari cara seperti itu guys, dipangkas gitu, nanti sebulan kemudian itu hasilnya melimpah gitu. Oke, kita coba lihat detailnya tuh yang deket. Ini dia guys, tuh luar biasa. Kalau teman-teman lihat itu kan rapi gitu ya. Jadi
karena dipangkas gitu. Tuh, tapi mirip kebun teh. Jadi memang ini tuh sistem pangkas gitu. Dan untuk hasilnya tuh yang putih tuh gini. Dan ini tuh kayak gini tuh masih kecil-kecil guys. Itu belum siap petik loh guys. Jadi ini tuh sekitar udah sekitar berarti hampir 1 bulan. Dan yang siap petik itu yang ini nih. Tuh yang putih. Kalau yang ini tuh. Dan tuh ampuh banget. Jadi misalkan satu tangkai ini nih, kan habis dipangkas nih satu tangkai ini nih, satu tangkai ini kita bisa dihitung tuh di satu tangkai ini tuh hasilnya. Beda kalau nggak dipangkas gini, itu hasilnya nggak yang sebanyak ini. Kalau kita hitung tuh banyak banget kan, bergerombol gitu. Kalau panen tuh pasti banyak banget. Ini yang mekar guys, mekar nggak laku ya. Tuh tanda saya lagi metik tuh. Nah, jadi dengan sistem ini guys, hasilnya seperti ini loh. Jadi kalau nggak di sistem pangkas gini, itu nggak bakal hasil sebanyak ini kalau nggak dipangkas. Tapi kalau dipangkas tuh hasilnya seperti ini. Ini juga kita bisa menghindari dari cuaca ekstrim ataupun menghindari dari hama gitu. Karena pada saat dipetik itu, maksudnya karena pada saat 1 bulan setelah dipangkas itu kan nggak ada bunganya guys, tapi aman loh guys. Jadi pokoknya dipangkas gitu masih ada daunnya, masih ada tangkai-tangkainya, itu nggak apa-apa, masih hidup bunga melatinya. Dan setelah 1 bulan setelah dipangkas tuh hasilnya seperti ini. Itu banyak banget. Kita coba bergeser. Siapa lagi? Oh, ya kena. Dan kebun ini tuh nggak terlalu luas, tapi dengan cara sistem pemangkasan gini itu hasilnya banyak banget loh guys. Beda dengan cara lain seperti dibiarkan saja gitu, cuma dirawat doang, nggak ada sistem pemangkasan gini, itu hasilnya yang nggak sebanyak seperti ini. Ini tuh nanti berhari-hari loh guys. Karena apa? Itu proses dari yang segini, ini nanti yang mungkin besok jadi putih gini, itu nanti dipetik. Kalau yang kecil-kecil ini, yang bayi-bayi gini, itu kan nanti jadi next, besoknya lagi, jadi berkepanjangan loh guys. Nggak semuanya gede bareng dipetik bareng, nggak. Jadi akhirnya selain hasilnya banyak juga lumayan lama gitu. Jadi kan tiap hari ada pekerjaan, tiap hari ada penghasilannya guys. Dan oke, terima kasih banyak udah cukup sampai sini ya guys tips atau video kali ini. Terima kasih banyak, tunggu video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.